Jangan minta sama dukun. Kamu minta sama dukun itu mempermalukan Tuhan. Betul, betul. Kamu mengandalkan kekuatan orang lain, kekuatanmu sendiri, itu mempermalukan Tuhan. Kita nggak sanggup berdoa, kita nggak bisa minta, Pastor. Kira-kira Tuhan tetap akan menolong kita atau? Ini topik karena lahir dari yang saya alami. Saya kena ya kan, terus kepikiran kanan kiri, saya cuman bisa terlungkup, terus sendenan sama kasur, udah nggak doa, cuman bisa nangis dan nyanyi-nyanyi aja gitu Sobat Raida. Maka dari itu kita akan bahas bersama seorang narasumber yang sudah kita janjikan ke Anda juga sebelumnya. Siapa Jonathan? Kita akan bicara bersama Pastor Doni Tatimu. Kita mau sapa dulu. Halo Pastor Doni, shalom. Shalom Pastor, halo. Ya, shalom Nathan, shalom Joe. Thank you. Bagaimana kabarnya Pastor Doni? Baik? Wah, baik, puji Tuhan. Puji Ini Tuhan. karena faktor mungkin rambutnya habis dipotong atau memang makin apa ya? saya takut dijawabnya nih. Atau mungkin memang karena efek PPKM ini, Pastor. Jadi makin segar. Ya, itulah ya, makin segar. Tapi puji Tuhan, Pastor Doni sehat. Dan kita ngobrolnya by Zoom ya, Sobat Raida. Betul. Jadi silakan nonton aja di YouTube Bahtera Ida FM. Betul. Karena di situ ada rekaman kami. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe. Pastor Doni, kita hari ini bicara tentang ketika saya tidak sanggup lagi berdoa. Apa yang harus saya lakukan? Tandanya mungkin nih, Pastor, kalau banyak orang yang mikir kalau saya nggak sanggup berdoa, apakah memang berarti masalah ini sudah terlalu menguasai kehidupan saya? Atau mungkin ada alasan lain? Pastor? Saya percaya bahwa orang sudah suka pakai istilah tidak sanggup lagi berdoa, sebab saya berpikir yang paling utama adalah ketika orang sudah tidak mampu untuk berharap sebenarnya. Menarik sekali di Paulus pernah katakan bahwa tinggal tiga hal ini, yaitu iman, harap, dan kasih. Dan kemudian Paulus berkata yang terbesar di antaranya adalah kasih. Saya itu sempat iseng-iseng tanya, ya dalam hati tanya, kenapa sih kasih itu mesti jadi yang terbesar, gitu ya? Satu kali saya merasa mendapat jawabannya begini, bahwa kasih menjadi yang terbesar sebab kasih adalah fondasi atau dasar atas iman itu sendiri, dan iman akan menjadi dasar atas pengharapan itu sendiri. Jadi kalau saya andaikan ada 3 buku gitu ya, ada 3 buku, ditumpuk 3 lah, kalau ditumpuk 3 kalau bisa 1, 2, kemudian ada yang ketiga. Harusnya yang paling bawah itu yang paling besar. Dan kenapa dia paling besar? Sebab dia menjadi fondasi. Jadi kasih paling bawah, dia menjadi paling besar sebab dia paling bawah. Dia dasar atas iman. Jadi iman kita pada Tuhan dibangun di atas dasar cinta kita, hubungan kita dengan Tuhan, pribadinya Tuhan. Tetapi iman menjadi dasar atas pengharapan. Karena Ibrani 11 ayat 1 jelas berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, ketika kita tidak mampu lagi berdoa, sebenarnya yang hilang bukan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau pakai istilah Nathan tadi, cuma bisa glosor, cuma bisa tengkurap, menangis sama Tuhan. Masih sayang Tuhan? Masih. Masih percaya Tuhan? Ya masih. Sebab hubungan sama imannya itu tidak goyah. Yang goyah adalah pengharapannya. Dapat nggak dapat ya, dapat nggak dapat ya, dapat nggak dapat ya, kan gitu. Berarti persoalannya ekspektasi. Persoalan kita ekspektasi kita pada Tuhan. Nah, ketika ekspektasi itu hilang, maka orang biasanya tidak mampu lagi untuk berdoa. Kalau kasusnya yang diangkat Nathan itu masih buat saya cukup bagus. Paling enggak masih bisa nangis lah. Tetapi dalam Alkitab menarik. Ada beberapa peristiwa kalau dilihat baik-baik. Misalnya peristiwa seorang janda yang membangun ruang kamar bagi Elisa dan hambanya. Setiap kali Elisa mau lewat tempat mereka, dia akan mengundang Elisa masuk untuk bermalam, untuk istirahat di rumahnya dia. Dan di rumahnya dia sengaja dibangun sebuah kamar untuk Elisa. Dan menarik sekali, Elisa kemudian berkata pada Gehazi hambanya, berkata begini, apa ya yang aku bisa perbuat untuk suami istri ini, untuk sang ibu yang begitu baik, menyediakan kamar bagi kita, supaya kita bisa istirahat, kita bisa makan, apa yang saya bisa berbuat? Kemudian bujangnya bilang begini, Tuanku, mereka itu suami istri nggak punya anak. Oh, Elisa bilang, panggil dia dan suruh kasih tahu sama dia bahwa tahun depan di waktu yang sama
engkau akan punya anak Wow. tahun depan. Jadi seorang suami istri tidak punya anak, didoain Elisa, dipastiin oleh Elisa bahwa tahun depan mereka akan dapat anak. Yes. Iya. Menarik sekali ketika diberitahu kepada wanita ini, kepada sang ibu ini, tiba-tiba kalau dibaca dia bilang, pakai drama dikit ya, dia bilang, oh no, jangan, dia bilang, jangan janjikan itu lagi kepadaku. Iya. Dia berkata. Kaget waktu saya baca, kenapa seorang suami istri yang saya percaya mendambakan anak, tiba-tiba dipastiin tahun depan pasti punya anak, mereka nggak punya anak, dipastiin pasti punya anak, tiba-tiba bilang, please don't say it to me, jangan katakan itu kepada. Artinya apa? Saya sudah berharap terlalu lama, jadi buat saya dia dalam berpikir saya, wanita ini sudah berharap terlalu lama. Mungkin dia pernah didoakan pendeta lain, kira-kira begitu. Dijanjiin Tuhan bekerja, dia tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun. Dan tidak ada anak. Akhirnya dia belajar untuk menghilangkan ekspektasinya. Orang itu kalau susah berharap dan pengharapannya tidak dikabulkan atau tidak diterima, dia menjadi kecewa dengan pengharapan itu. Makanya dia bilang, please jangan PHP lagi sama saya deh. Jangan sakit. Tahun depan, tiba-tiba tahun depan ada anak, sudah berharap. Kasus yang sama terjadi di Zakaria dan Elizabeth. Kalau dibaca baik-baik. Ketika malaikat berkata, Tuhan telah menjawab doamu dan engkau akan mendapat seorang anak laki-laki. Tiba-tiba kan Zakaria bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan malaikat berkata, karena kamu tidak percaya. Menarik sekali. Kenapa ketika Zakaria cuma bertanya, dan notabene pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Maria. Ketika Maria diberitahu sama malaikat yang sama, pesannya sama, kamu akan dapat seorang anak laki-laki. Maria kemudian bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Menariknya, ketika Zakaria bertanya, malaikat berkata, kamu bisu sebab kamu tidak percaya. Sebaliknya Maria ketika bertanya pertanyaan yang sama, tiba-tiba malaikat berkata, oh Roh Kudus akan turun ke atas kamu, kamu akan mengandung oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi, dan anak yang kau akan lahirkan adalah anak yang disebut kudus, anak Allah yang bla 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 bla. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Menarik ya, perlakuannya berbeda. Dua orang bertanya pertanyaan yang sama, ditanyakan kepada malaikat yang sama, yang membawa pesan yang sama, tapi hasilnya berbeda. Satunya bisu, satunya diberi penjelasan. Nah, jawabannya kenapa malaikat Gabriel memperlakukan Zakaria dan Zakaria dan Maria berbeda? Bukan berarti malaikat berarti laki-laki, Pak. Makanya kalau yang tanya om-om, Judas. itu tanya om-om. Kalau yang tanya perempuan muda, dijawab baik-baik, Pak. Bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah sebab Zakaria lahir dari ketidakpercayaan. Dia bilang sebab kamu tidak percaya. Maria berbeda. Maria lahir dari sebuah kebingungan. Kenapa? Perbedaannya adalah Maria kan masih istilahnya masih perawan. Lah wong punya suami aja belum loh. Tiba-tiba dibilang punya anak, ya bingung lah. Karena kebingungan itu perlu penjelasan. Semoga setuju. Tapi Zakaria dia bilang begini, Tuhan telah menjawab doamu. Dia mulai dengan kalimat itu. Dan kamu akan mendapat anak laki-laki. Oh, artinya gini loh. Zakaria, kamu kan pernah doa. Doa minta anak. Sekarang Tuhan mau jawab, kok kamu tanya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kenapa Zakaria sampai tanya? Saya bayangin, oh iya, jelas ya. 5 tahun menikah, nggak punya anak. 10 tahun menikah, nggak punya anak. 15 tahun menikah. Dan jangan lupa, dia pendeta loh, dalam tanda kutip. Dia pendeta. Dia doakan pasangan muda supaya punya anak, tahun depan punya anak, dia sendiri doa buat dirinya, nggak dapat anak. Betul. Jadi apa yang terjadi? Yang dibuat Zakaria adalah belajar berdamai dengan kekecewaannya. Belajar berdamai. Ya wes, sudahlah, mungkin nasib saya. Ya nasib, mengapa begini? Dia nyanyi.
Nah, dia tidak lagi berdoa sebab ekspektasinya sudah tidak ada, pengharapannya sudah tidak ada. Dan buat saya itulah problem yang sangat mendasar dari kenapa ada banyak orang tidak lagi bisa berdoa. Sebab mereka jangan-jangan percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan apa yang mereka minta. Baik. Menurut saya seperti itu. Menarik yang dijelaskan Pastor Doni ya. Tapi masalah ekspektasi. Masalah ekspektasi. Tapi saya pengen tanya deh. Pastor Doni pernah nggak di dalam karir pelayanannya Pak Doni dan selama berjalan bersama Tuhan, pernah nggak sih ada satu kejadian kayaknya saya tuh nggak sanggup berdoa buat ada Pak dalam Doni fase dimana ini berat banget gitu ya, mungkin sudah memohon sekian lama tapi masih belum terwujud, atau mungkin ada kejadian yang seperti masa-masa kini kita terima mendadak sekali dan itu mengejutkan dan itu bikin kita berat. Mungkin Pastor Doni pernah ngalami nggak sih? Ya pastilah pernah mengalami, bukan tidak pernah mengalami. Saya pikir semua orang yang berjalan dengan Tuhan akan sampai pada satu titik di mana ketika dia berhadapan dengan Tuhan, ketika pengharapannya itu serasa semakin menjauh dan bukan semakin mendekat. Buat saya adalah bagaimana bukan belajar berdamai dengan kekecewaan kita, tetapi belajar berdamai dengan Tuhan sebenarnya. Sama seperti Getsemani, peristiwa Taman Getsemani, sama seperti peristiwa Sungai Yabok dalam hidup Yakub. Kita belajar bergumul dengan Tuhan. Dan satu titik dalam pergumulan dengan Tuhan, kita menemukan sebuah kedamaian itu bersama-sama dengan Dia. Buat saya bukan berarti kita harus menelan kekecewaan kita, bukan. Buat kita belajarlah berharap, tetap berharap kok. Karena sama seperti Sakaria tadi, jangan-jangan Tuhan tidak jawab 1, 2, 5 tahun pertama, tapi jangan-jangan dia menjawab 10, 20, 30 tahun di belakang. Siapa yang mau tahu? Tapi buat saya adalah, yang paling penting adalah jangan pernah kehilangan iman. Yang digoyangkan pengharapan kita. Seharusnya ketika pengharapan bergoyang, iman tidak boleh bergoyang. Sebab iman itu tadi saya katakan 3 lapis buku itu. Iman itu tidak dibangun di atas dasar pengharapan. Iman itu dibangun di atas dasar hubungan dengan Tuhan. Kalau sampai hubungan kita dengan Tuhan goyang, maka goyanglah semua. Nah, persoalannya ada banyak orang membangun imannya di atas dasar pengharapan, bukan di atas dasar hubungan dengan Tuhan. Kebalik berarti. Jadi ketika apa yang dia ketika apa yang dia harapkan tidak tercapai, imannya goyang. Kalau imanmu goyang, berarti kamu membangun iman di atas dasar ekspektasi. I see. Itu yang terjadi dalam Yohanes pasal 2. Mereka datang percaya pada Yesus sebab mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang dia buat. Jadi mereka membangun percayanya di atas dasar ekspektasi. Apa yang saya minta Tuhan ngasih. Tiba-tiba Yohanes 6, Yohanes 2, mereka percaya karena tanda-tanda yang dia buat, naik sampai klimaks Yohanes 6. Peristiwa dia memberi makan 5.000 orang. Tiba-tiba mereka mau mengangkat dia menjadi raja. Tiba-tiba Tuhan Yesus kemudian menantang iman mereka, dan ketika dia menantang iman mereka, Yohanes 6 ayat 66. Saya masih ingat guru sekolah minggu saya bilang, ini antikris, angka antikristus. 666. Yohanes 6 ayat 66, isinya apa? Dan banyak orang meninggalkan dia. Jadi ketika dia tantang begini, kamu datang padaku hanya karena kamu kenyang toh? Dia bilang, karena kamu sudah makan roti yang aku buat toh? Dia tunjuk dengan jelas bahwa iman mereka, percaya mereka dibangun di atas dasar ekspektasi. Buat saya, iman saya harus dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Tuhan. Ketika pengharapan kita tidak terjadi, yang kita harus lakukan adalah kita berdamai dengan Tuhan. Sebab hubungan inilah yang akan buat kita kuat. Sehingga apapun yang saya ekspektasi, seandainya tidak terjadi, itu tidak mengganggu iman saya dengan Tuhan. Nggak akan mengganggu. Siapa yang tidak pernah kecewa? Semua orang pernah kecewa. Apakah salah menjadi kecewa? Oh, belum tentu. Baca Yohanes pasal 11. Yohanes 11 menarik sekali, Nathan. Menarik. Yang paling dia cinta dari 2 bersaudara perempuan, Maria dan Marta. Menurut Alkitab, kalau kesan yang kita baca,
Tuhan Yesus lebih mengasihi, istilahnya, lebih dekat dengan Maria dari Betania daripada Marta saudaranya dari Betania. Tapi menarik ketika Lazarus meninggal dan Yesus sengaja datang terlambat. Tiba-tiba dia muncul di pintu gerbang kota. Kemudian orang memberitahu kepada Maria dan Marta, guru sudah datang. Dia ada di pintu gerbang kota menanti kalian. Tiba-tiba yang menarik, yang datang menyambut Yesus, Yohanes 11, bukan Maria. Yang datang menyambut Yesus adalah Marta. Pertanyaan, siapa yang paling dekat dengan Yesus? Maria atau Marta? Maria. Tapi kenapa waktu Yesus datang, yang datang nyambut Yesus sambil buka tangan, Yesus. Yang datang kok Marta? Kenapa bukan Maria? Maria sengaja tinggal di tempat, tidak mau menyambut Yesus. Pertanyaannya, kenapa Maria tidak mau menyambut Yesus? Jawabannya jangan-jangan adalah sebab Maria kecewa dengan Yesus. Orang yang paling kecewa dengan Tuhan, jangan-jangan loh ya, orang yang paling kecewa dengan Tuhan, seringkali adalah orang yang paling mengasihi Tuhan. Wow. Siapa yang paling mengecewakan kita? Orang yang tidak kita kenal atau orang yang kita kenal? Yang kita kenal. Orang yang jauh dengan kita atau orang yang dekat dengan kita? Jangan-jangan mereka yang kecewa dengan Tuhan, bukanlah mereka yang tidak dekat dengan Tuhan, tapi justru mereka dekat dengan Dia, tapi ketika ekspektasi itu tidak tercapai, nah sekarang akan dilihat mana yang sesungguhnya menjadi dasar dari iman kita hari ini. Buat saya adalah belajar berdamai. Dan waktu Yesus berjumpa dengan Maria, perdamaian antara Yesus dan Maria itu dibentuk di mana? Ketika Maria tersungkur menyembah Yesus. Penyembahan adalah mengembalikan ulang hubungan yang rusak antara kita dengan Dia. Kata agama bahasa Inggris itu religion, berasal dari kata Latin religare. Religare terdiri dari dua kata. Re itu ulang. Re itu ulang, sama seperti kita record, restate, itu re ulang. Ligare itu liga, mengikat. Ligamen itu mengikat. Jadi religare mengembalikan ulang ikatan yang putus antara Tuhan dan manusia. Penyembahan adalah mengembalikan ulang. Jadi ketika kita kecewa, apa yang harus kita lakukan, apa yang saya lakukan? Saya belajar menyembah Dia lagi. Saya belajar membangun, mengikat ulang hubungan saya dengan Dia yang putus karena kekecewaan itu. Buat saya itu yang harus paling penting. Bukan berdamai dengan kekecewaan, tetapi belajar berdamai dengan Dia. Belajar berdamai dengan luar biasa. Seperti itu ya. Mantap. Luar biasa kan. Kita masih bicara bersama Pastor Doni Tatimu. Tadi juga sudah dikasih caranya ya. Kalau misalnya Anda udah gak sanggup lagi berdoa, apa yang harus saya lakukan? Bangun lagi hubungan dengan Tuhan. Tapi saya masih penasaran satu lagi deh, Pastor Doni. Boleh ya saya tanya ya? Boleh. Silakan. Kan Tuhan bilang, mintalah, maka engkau akan diberikan. Benar. Ketuklah dan sebagainya. Betul. Saat kita nggak sanggup berdoa, Pastor. Kan nggak ada kata yang terucap ya. Nggak bisa minta, mau minta itu aja kayak susah gitu. Cuma nangis doang. Iya kan? Betul, kayak Nathan contohnya. Bener, cuman bisa nangis sambil ketiduran Pak. Habis bangun, lapar saya. Habis itu baru doa lagi. Gitu. Udah capek nangis saya. Jadi kalau misalnya kita nggak sanggup berdoa, kita nggak bisa minta, Pastor. Kira-kira Tuhan tetap akan menolong kita atau? Iya, kan kayak ya hubungan bapak dan anak. Kalau anak nggak minta mungkin aja ya, bapak yang kurang baik kan nggak minta apa-apa nih, ya udahlah nggak usah lah. Gitu aman kan. Buat saya nih. Tapi kalau bapak yang baik harusnya ngerti. Bagaimana dengan hubungan kita sama Tuhan, Pastor? Silakan. Iya, buat saya tidak ada masalah dengan Tuhan. Persoalannya kan dari awal Dia sudah kasih tahu. Sebelum kamu minta Dia udah tahu. Kamu belum minta. Jadi yang paling penting adalah mengapa Dia menyuruh kita meminta. Buat saya begini, kenapa Dia menyuruh kita meminta? Itu yang perlu digarisbawahi. Lukas dan Matius sama. Salah satu perumpamaan pertama yang diberikan Tuhan Yesus tentang doa dalam Injil Lukas lah. Dalam Injil Lukas ada 3 perumpamaan tentang doa. Perumpamaan pertama tentang doa adalah perumpamaan anak minta roti kepada bapaknya. Nah, kenapa Dia menggunakan perumpamaan doa? Nomor 1 adalah anak minta roti kepada bapaknya. Ya sebab doa ada tempat di mana kita menyadari identitas kita sebagai seorang anak. Itu dulu.
Makanya kita datang bukan sebagai seorang hamba, datang bukan sebagai seorang pelayan, bukan datang sebagai seorang raja, tapi datang nomor satu sebagai seorang anak kepada Bapa. Makanya doa ketika dikatakan murid-muridnya, ajarkan kami supaya kami berdoa. Tiba-tiba Tuhan Yesus kan jawab, Bapa kami yang di surga. The first identity, identitas pertama kita dalam doa adalah datang sebagai seorang anak. Kenapa anak datang berdoa minta pada bapaknya? Kenapa anak minta pada bapaknya? Ya gampang lah. Jawabannya adalah sebab kalau anak meminta sesuatu kepada orang lain, apa yang bisa diberikan orang tuanya kepada dia, maka tindakan meminta pada orang lain, apa yang orang tuanya bisa beri pada dia, itu justru mempermalukan orang tuanya. Saya beri contoh. Waktu kecil mama saya pernah bilang begini. Mama saya bilang, Doni, jangan minta-minta makan sama tetangga lo ya. Awas kamu minta-minta makan sama tetangga. Nanti tetangga pikir papa dan mama tidak pernah kasih makan sama kamu. Nah, minta makan pada tetangga, apa yang bisa diberi orang tua pada saya, mau diberikan orang tua saya pada saya, yang bisa diberikan orang tua saya pada saya, justru minta makan pada tetangga, itu mempermalukan orang tua. Makanya dia bilang minta, jangan minta sama dukun. Kamu minta sama dukun itu mempermalukan Tuhan. Betul. Kamu mengandalkan kekuatan orang lain, kekuatanmu sendiri, itu mempermalukan Tuhan. Sebab dia bapakmu. Jadi dia berkata, mintalah. Dalam konteks itu kan, kemudian muncul kalimat paling akhir, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu. Sebelum itu kan dalam Lukas konteks itu. Betul. Dia bicara tentang anak minta roti pada Bapa. Sebelum konteks itu doa Bapa kami diajar. Jadi buat saya sederhana. Kenapa saya minta pada dia? Apakah minta dengan air mata? Apakah diam dalam derai, tangisan yang besar, cuma bisa teriak, Yesus dalam Ibrani katakan, Yesus itu berdoa dengan keluh kesah yang tak terucapkan. Keluh kesah yang terucapkan kan berarti, gitu. Apakah dia salah? Tidak. Tapi yang penting adalah minta dalam bentuk jeritan hati, tidak bisa dalam jeritan mulut, dalam kata bahasa air mata, dan bukan dalam kata bahasa diksioneri. Tapi Tuhan tetap ngerti kok. Minta dalam arti apa? Engkau ini anak, kamu ini anak. Soal bapaknya ngomong, jangan nak. Soal bapaknya bilang, nanti nak. Soal bapaknya ngomong, nanti ada cara lain nak. Itu soal nanti. Tapi engkau harus datang pada dia meminta sebab kamu ini anak dan dia bapak. Buat saya dalam konteks sederhana itulah kita harus kemudian dia katakan mintalah maka kamu akan mendapat. Seperti itu. Mantap. Luar biasa ya. Jadi kalaupun kita berdoa tanpa terucap kata gitu ya, bukan berarti doa kita gagal gitu ya, atau mungkin gak didengar gitu ya, tetap didengar. Dan kan ada lagunya Pak. Apa tuh? Tuhan mengerti tetesan air mata. Iya, jangan malah nyanyi aku tak sanggup lagi janganlah ya, saya lanjutin nanti saya disuruh Pastor Doni bikin album soalnya ya. Mungkin bisa kasih kesimpulan Pastor. Kita sudah dari penghujung obrolan karena mungkin banyak sekali orang-orang pendengar sobat Regida juga yang sudah cuman delosor, cuman bisa memuji, nggak bisa berdoa karena mungkin sudah penat, sudah berat. Silakan Pastor untuk pesan dan kesimpulannya. Ya, buat saya adalah satu, kalau dibangun dari awal bahwa satu, iman kita tidak dibangun di atas ekspektasi kita. Tentu saja harus dibangun di atas hubungan kita dengan Tuhan. Tapi apa salahkah saya berekspektasi ketika saya baca dalam Alkitab, Tuhan sanggup menyembuhkan orang sakit, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati. Dan ketika saya baca itu dalam cerita Alkitab, dengan sendirinya ekspektasi itu akan muncul. Tetapi kembali lagi, dalam hubungan kita dengan Tuhan, seringkali kita harus belajar bergumul dengan Dia. Belajar untuk berdamai dengan Dia. Belajar untuk mengenal Dia dalam pergumulan-pergumulan kita. Tapi buat saya adalah satu, jangan pernah hilangkan ekspektasi kita bahwa Tuhan sanggup untuk menolong, Tuhan sanggup untuk menjawab, Tuhan sanggup untuk memberkati. Ekspektasi itu tentu saja harus ada dalam hubungan kita sebagai anak dan bapak dengan Dia. Apakah Anda bisa ngomong
Apakah Anda hanya bisa nangis? Bahkan ada saatnya seperti Hana, cuma kemudian dipandang oleh Nabi Eli sebagai orang gila. Sebab mungkin dia cuma dalam diam, ngomong sendiri dalam hati, mulut komat kamit, tak terdengar suara, cuma ngarol gitu, Tuhan gimana, Tuhan nggak tahu gimana. Tapi cuma dalam hati tak terdengar suara sehingga dianggap seperti orang mabuk. Tapi Tuhan mendengar. Eli tidak mendengar, tapi Tuhan mendengar. Tuhan tahu, Eli tidak tahu. Eli salah dalam menghibur, tapi Tuhan tidak pernah salah dalam menghibur. Buat saya adalah mau datang dengan air mata, mau datang dengan kata-kata, tapi datanglah pada Dia. Persoalannya datanglah pada Dia. Ada banyak orang kemudian menjauh dari Tuhan. Dialah masalah tidak membuat kita makin jauh dari Dia, tapi masalah membuat kita makin dekat dengan Dia. Saya tutup dengan satu ilustrasi terakhir. Ketika Elia kecewa, semua yang diharapkan tidak terdapatkan. Tiba-tiba dia lari ke atas gunung, dan di atas gunung ada api, ada gempa bumi, ada angin besar, sama seperti peristiwa Musa. Tapi yang menarik adalah Elia berkata Tuhan tidak ada di situ. Tuhan ada di mana? Tiba-tiba dalam sebuah sunyi senyap ada bisikan lirih dari Tuhan. Dan Elia tahu di situ Tuhan ada. Seringkali Tuhan itu tidak berteriak, sahabat Batra Yuda. Seringkali Tuhan tidak pakai megafon kepada Anda dan saya. Tapi Tuhan itu berbisik lembut kepada kita. Bisikan lembut Tuhan itu menandakan Dia mengundang kita untuk datang mendekat pada Dia. Sebab Anda tidak bisa mendengar sebuah bisikan kalau Anda tidak mendekat. Anda harus mendekat. Dan buat saya, seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Tapi jangan-jangan Tuhan bukan tidak menjawab, tapi Dia sementara berbisik. Dan kitalah yang tidak mendengar. Oleh sebab itu apa yang harus saya lakukan? Bisikan itu adalah undangan untuk mendekat. Mari mendekat. Dan kalau kita makin dekat, tiba-tiba kita mendengar Dia mengucapkan kata-kata yang menguatkan kita. Kata-kata yang menghidupkan kita. Jadi sahabat Batra Yuda, persoalan jangan buat kita bitter, jangan buat kita pahit, tapi buat kita better, jadi lebih baik. Jangan buat kita jauh dari Tuhan, tetapi membuat kita mendekat dari Tuhan. Dalam doa yang paling utama adalah datang. Datang pada Dia. Apapun yang terjadi datang. Anda hanya bisa menangis, datanglah. Anda bisa berseru, datanglah. Itu yang paling utama. Tuhan memberkati. Luar biasa. Mantap. Luar biasa. Ini momen yang kalau Anda merasa bahwa Anda diberkati gitu ya, ada video di YouTube rekaman kami, Anda bisa share untuk sahabat Anda, untuk saudara, untuk keluarga yang memang udah mungkin hampir putus asa, mungkin udah hampir menjauh dari Tuhan. Kirimkan videonya, kirimkan linknya supaya mereka bisa lihat, supaya sahabat Anda, keluarga Anda bisa nonton juga dan dikuatkan ya. Luar biasa. Kami pribadi, saya dan Jonathan sangat diberkati. Walaupun mungkin banyak sekali pendengar yang, ya kamu kan gak merasa apa yang kami rasa. Kami lebih berat. No. Jawabannya tetap sama seperti yang Pastor Doni sampaikan gitu ya. Mendekat pada Tuhan dan jangan lelah untuk berdoa. Narasumber kami, Pastor Doni ada Instagramnya, silahkan Jonathan. Saya belum buka soalnya. Boleh di follow ya, di @DONNY_TATIMU. Nah itu ya. Follow biar jadi 1000. Biar jadi 1000. Luar biasa, diperhatiin. Ini sudah peningkatan loh Pastor Luar Doni. biasa. Jadi di situ juga ada konten dan ada acara-acara online yang bisa Anda ikuti. Mau kenalan juga boleh, silakan. Boleh, mau DM, konsultasi atau minta didoakan juga boleh sekali ya. Mantap. Pastor Doni terima kasih banyak kalau pesannya sungguh sangat berharga buat para pendengar di masa-masa seperti ini. Boleh semakin dikuatkan dan makin mendekat sama Tuhan. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.